Ya, pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga Jessica Soluk, perempuan muda yang menjadi korban pembunuhan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Keluarga almarhumah Jessica histeris saat peti jenazah diusung ke rumah duka untuk disemayamkan. Keluarga mendesak kepolisian menerapkan pasal hukuman mati pada pelaku. Polisi memastikan korban yang mayatnya ditemukan di jurang di Jalan Trans Sulawesi, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pemirsa. Ini adalah Jessica Soluk alias Cika sebagai korban pembunuhan. Hal ini didapat dari pemeriksaan saksi dan barang bukti dan melakukan gelar perkara termasuk mengantongi identitas pelaku yang dicurigai. Kasus pembunuhan Jessica terjadi pada Senin 13 November 2024 lalu. Kita akan langsung update informasinya. Pemirsa, sudah tersambung bersama kami saat ini AKBP Zulkarnain yang merupakan Kapolres Luwu Timur. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak. Baik Pak Kapolres, kami ingin konfirmasi. Terakhir informasi yang kami terima ini pelaku sudah diamankan, begitu? Nah, ini seperti apa kemudian ini titik terang yang didapatkan oleh pihak kepolisian sampai pada akhirnya pelaku tertangkap, Pak Kapolres? Terima kasih Mbak. Jadi memang benar pelaku terkait masalah penemuan mayat kemarin atas nama Jessica Soluk. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Alhamdulillah berdasarkan dari keterangan dan alat bukti yang kami terima, kami bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial A. Dan kemarin juga sudah disetujui oleh langsung Pak Kapolda. Dan ini kami akan melengkapi kegiatan selanjutnya dengan alat bukti yang lain yang akan untuk menambah kepidakan dari itu. Ya, Pak Kapolres, sebenarnya siapa pelaku ini dan apa hubungannya dengan korban, Pak? Apakah mereka saling mengenal? Karena informasinya keluarga korban pada saat itu waktu korban ini dijemput oleh driver atau supir mobil rental tersebut, seharusnya yang menjemput adalah kenalan dari keluarga korban, tapi yang datang ternyata bukan orang yang dimaksud, Pak. Jadi gini Mbak, sebenarnya mereka tidak saling kenal Mbak. Saat mereka berada di dalam kendaraan itu, di nama tersangka A ini akan membawa ke korban itu ke Morowali. Pada saat itu karena kurang penumpang, jadi dipindahkan atau diusulkan untuk besok untuk berangkat. Dan si tersangka itu tetap berupaya untuk memberangkatkan korban ke Morowali. Namun di sepanjang perjalanan sambil mencari penumpang ternyata tidak ada penumpang lain dan tersangka ini berniat atau timbul hawa nafsu untuk bersetubuh dengan korban Mbak. Akhirnya karena korban menolak, setelah diiming-imingi dengan uang sebesar 200.000, korban tetap menolak. Akhirnya pada saat di desa Kasintu pelaku melakukan pemerkosaan. Baik. Motif atau mungkin keterangan yang berhasilkan didapatkan oleh pihak kepolisian sejauh ini berarti seperti apa, Pak Kapolres? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari alat bukti yang ada, saksi yang ada, kami menyesuaikan dan memang semua sesuai bahwa tersangka pada saat di perjalanan korban berada di samping tempat duduk supir, pada saat di perjalanan melihat posisi korban dalam keadaan tertidur menimbulkan hawa nafsu, kemudian berniat untuk bersetubuh. Setelah itu pada saat di desa Kansu korban diperkosa dengan lehernya, kemudian korban melakukan perlawanan dan tidak sadar, kemudian diperkosa. Setelah diperkosa pada saat mau berangkat korban terbangun dan pada saat itulah dia akan korban menyampaikan bahwa akan melapor ke polisi dan tersangka panik akhirnya melakukan pemukulan di belakang kepala dan melakukan pencabutan. Dan
korban meninggal dunia. Ya, Pak Kapolres mengingat bahwa sebelum dilakukan pembunuhan, pelaku juga memperkosa korban. Lalu pasal berapa nih ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku? Berdasarkan hasil gelar perkara, Mbak, sementara kami terapkan pasal 338 terkait masalah pembunuhan, kemudian kami juntukan juga 365 ayat 3 terkait masalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Kemudian juga kami juntukan juga ke 285 terkait masalah pasal pemerkosaan yang nanti dan atau tidak pidana kekerasan seksual pada perempuan. Ancaman maksimal 15 tahun penjara. Nanti kami akan coba silakan lagi apakah ada keterlibatan direncanakan ada sebelumnya terkait masalah alat bukti yang ada untuk mengarah kepada pasal 344. Tapi sementara ini kami masih pasal 338. Baik, sejauh ini masih dalam penyidikan. Terima kasih informasi yang sudah diberikan kepada kami, Pak Kapolres AKBP Zulkarnain, Kapolres Luwu Timur, bergabung di Apa Kabar Indonesia pagi. Sehat selalu. Terima kasih.